Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu cerita awal semut-semut yang masih Bunda bisa ingat ya? Begini awal mulanya. Waktu itu tahun 1999. Bunda masih bekerja di majalah Matra, dikenalkan dengan keluarga Sukresno. Ada Eyang, ada Mbak Eri Sukresno, Mbak Sari Sukresno, Mbak Emi Sukresno. Mungkin orang tua masih ada yang kenal ya. Tapi sekarang sudah wafat Mbak Emi sama Mbak Eri, tinggal Mbak Sari. Waktu itu belanja mainan kayu. Bunda jual kembali tuh mainan-mainan kayu. Lama-lama makin gede yang Bunda beli. Ada mainan perosotan, bak pasir, papan tulis segitiga, dan lain-lain. Rumah Bunda di Bukit Cengkeh 1, Jalan Nusantara Raya. Rumahnya gede, ngantong ke belakang. Di belakangnya banyak kolam-kolam ikan gitu ya. Waktu itu seminggu 3 kali Bunda buka rumah untuk tempat bermain anak-anak. Bersama Mbak Emi sesekali ngadain parenting. Akhirnya hire guru. Ada Bu Ria, Bu Mala, Bu Ipung, Bu Maya yang hingga kini masih jadi sejarah hidup. Akhirnya dibuka kelas untuk anak-anak usia PGTK. Ya main aja, kadang-kadang nyanyi-nyanyi. Bunda ngiringi sebisanya pakai keyboard. Jemputan juga Bunda yang nyetir sendiri pakai mobil Kijang Kapsul barunya Pak Indrawan. Tahu-tahu muridnya ada 60 yang tergabung dengan bahagianya. Lantas Bunda yang waktu itu hamil anak kedua jalan-jalan pagi sampai ke RTM sini. Ketemu sama Pak Nalim, pemilik tanah yang sekarang TK. Dia bilang, tolong dibeli saja tanahnya, saya mau naik haji katanya. Ya sudah, akhirnya Bunda beli itu tanah dan menyewa sekalian tanah yang besar yang sekarang jadi lahan SD. Akhirnya bisa terbeli juga tanah dari orang Cina Cisalak yang sekarang jadi lahan SD ini. Pelan-pelan pembangunan dilakukan secara bertahap. Ruang TK dibedani oleh arsitek atelier 6 waktu itu. Sampai nggak bisa bayar, mobil Bunda masuk deh jadi jaminan di arsiteknya. Lantas Bunda ketemu dengan teman Bunda KKN di UGM namanya Mas Yoyo. Ngobrol sana sini, sananya sekarang ngapain. Bunda bilang bikin sekolah. Ada tanah yang harus dibeli tuh ya 4.000 meter kata Bunda waktu itu. Tak lama Mas Yoyo manggil Bunda dan Pak Indra ketemu orang tuanya. Pak Joko Santoso Mulyono. Presentasilah di situ. Tak lama kemudian Pak Joko memutuskan masuk ikut dalam organisasi yang segera dibenahi secara notariat. Jadilah Yayasan Semut Beriring sesuai nama yang Bunda kasih sebelumnya. Jumlah murid makin membludak sampai 100 lebih. Saat itu akhirnya Bunda keluar dari Matra dan serius membidani lahirnya TK, lantas SD dan terakhir SMP. Perjalanan penuh dinamika. Pak Yadi bergabung dengan guru-guru lain yang terus Bunda temani untuk mendidik anak-anak dengan hati. Allah yang menggerakkan semuanya. Hingga tanah belakang yang sekarang jadi ruang musik, labcom, ruang LSD, art room, tanah SMP yang awalnya toko material bisa kami beli. Kami pilih orang tua yang mengerti tentang active learning, yang sudah bosan dengan pengajaran konvensional. Akhirnya menemukan segitiga yang penuh semangat untuk membesarkan semut-semut dan di Indonesia Natural School Junior High. Bunda masih ingat kalau gajian, para guru temu muka satu-satu dengan Bunda. Ada yang Bunda marahin, ada yang Bunda dorong kerjanya dengan sepenuh hati. Hingga akhirnya sistem payroll karena jumlah guru menjadi 170 orang. Dengan siswa yang lebih dari 750 orang. Kami bersyukur selalu bisa ketemu dengan orang tua yang suportif, yang mendukung perkembangan sekolah tanpa campur tangan terlalu jauh. Jadi kami enak kerjanya, anak-anak juga tumbuh dengan gembira, mereka lulus setiap tahun dengan gemilang. Sejak awal kami berinteraksi dengan anak-anak spesial. Waktu itu murid pertama spesial kami adalah Mas Virus dan Ais yang autism. Kami tetap mengajak mereka berinteraksi dengan anak-anak reguler
hingga dibentuklah divisi LSD yang kini hebat menghelat teman-teman spesial. Allah Maha Besar, sehingga kami berkembang tanpa kendala yang berarti. Semua dengan ikhlas bahu-membahu mewujudkan mimpi besar kami untuk memberikan layanan pendidikan yang membahagiakan, bermakna, dan menjawab kebutuhan zaman. Kami rujuk tuh Romo Mangun Wijaya dengan Sekolah Pemerdekaan Pendidikan. Engku Syafi'i dengan kayu tanamnya yang mewujud menjadi sekolah talenta. Dan Ki Hajar Dewantara dengan perjuangan peradabannya, di samping teori active learningnya Bobby De Porter, sekolahnya Pak Kobayashi dengan Toto Chan, dan kemajuan-kemajuan teori hingga kurikulum yang terkini kami bisa jaga. Tapi dengan tetap memiliki kurikulum natural yang terus kami jaga keberadaannya sehingga anak-anak Indonesia siap berkompetisi dengan hati nurani dan menjalani kecerdasan yang multidisipliner. Semoga semua yang tergabung dan pernah menjalani kehidupan bersama kami di sekolah dapat mengembangkan karir terbaiknya. Guru-guru kami semuanya bisa mandiri, dan kalau mereka berkarir sendiri, berinovasi, yakin Bunda, mereka bisa hidup karena terbiasa diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, mengolah karya dengan mandiri dan sebagainya. Semoga Allah jaga segala semangat mendidik untuk anak-anak bangsa yang kini sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Ada yang telah jadi CEO, ada yang sudah berumah tangga, ada yang lagi menjalani LPDP. Semua sudah tersebar ke seluruh dunia. Ada yang di Harvard, senang sekali. Semua masih mengenang masa-masa indah saat berinteraksi intens dengan guru-guru dengan G besar yang membuat mereka tumbuh bahagia. Insya Allah. Demikian cerita sekilas Bunda tentang semut-semut yang kini tetap melayani dengan sepenuh hati dan membuat anak-anak penuh dengan happiness. Tabik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.